Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama pada kesempatan kali ini dalam kegiatan penyuluhan tentang EVA-TES. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Lebak Bandung yang telah hadir di sini. Juga terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang juga sudah telah hadir, Bapak Sekretaris DPPKB Kota Jambi, dan juga terima kasih kepada kader-kader Pokja. Lurah di sini akan memberikan sedikit kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris DPPKB. Selamat datang Bapak di kelurahan kami. Yang saya hormati Ibu PLKB Kecamatan Binutung dan Kelurahan Lebak Bandung beserta tim dan rombongan. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu kader Kampung KB Kelurahan Lebak Bandung. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah data ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan pada hari ini terkait dengan EVA-TES dan alhamdulillah kelurahan kita sudah melaksanakannya, Ibu. Maka di bulan 5 Bu ya. Dengan jumlah peserta 30, nanti mungkin coba kita jadikan ini kegiatan rutin. Agenda rutin. Mungkin kemarin mayoritas mungkin ibu-ibu kader. Nah, ke depan kita respon masyarakat kita yang lain untuk dapat melaksanakan EVA-TES di kelurahan kita. Insya Allah kita cobakan ini jadi agenda rutin. Kalau bisa jumlahnya pun semakin bertambah. Karena memang yang menjadi momok saat ini ya isu yang berkembang, katanya sakit lah dan lain-lain lah dan macam-macam. Nanti kan dari ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan EVA-TES bisa memberikan masukan dan saran, ternyata itu tidak sakit dan lain-lain. Bahkan itu sangat penting untuk kesehatan bagi ibu-ibu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya doakan acara dapat berjalan dengan lancar. Karena sebelumnya terkait dengan wisata Bu ya. Mungkin nanti bisa di ini lagi Bu ada. Karena memang saya sangat menarik sekali sebenarnya untuk tentang wisata. Beberapa kali saya ngobrol sama Ibu Kadis, Bu Yanti. Saya pengen mengadakan festival kuliner misalnya. Karena mayoritas di Lebak Bandung kan banyak beberapa suku, ada Jawa, ada Minang, ada Sunda, ada Chinese saya bilang. Kalau emang mau mungkin di bulan keberapa kami buat festival misalnya. Besok khusus Jawa misalnya, besok khusus Sunda, besok Chinese. Karena kita angkat ciri khas dan karakter Kelurahan Lebak Bandung. Jangan cuma isu negatif aja yang naik ke atas ya. Ternyata potensi-potensi yang dimiliki Lebak Bandung ini sangat luar biasa yang perlu kita ekspos. Seperti contoh ini sudah dijalankan di Kabupaten Kota 1000 festival. Hampir setiap malam minggu tuh pasti ada festival. Contoh misalnya di Banyuwangi itu ada Kampung Arab. Jadi dia buat Arabic Festival. Mulai dari masakan, dari UMKM-nya, kemudian dari pertunjukan seninya itu dipertunjukkan di situ. Nah, secara tidak langsung menghidupkan ekonomi lokal. Sebenarnya tujuannya itu sih. Apalagi pasca COVID seperti ini kan UMKM kita merangkak Ibu naiknya. Nah itu sih. Dan besok kita ada kegiatan dari Kumham. Mungkin Bu Oneng dari kasih tahu ya sama si Nasu ya. Nah sekilas kemarin dari Kumham Nelpon itu ada kegiatan pendaftaran HAKI, tapi dengan biaya yang murah. Cuma pesertanya terbatas 25 orang. Nah nanti mungkin Nasu lah yang menentukan siapa yang diundang. Nanti ibu kader kita undang, Pak RT sebagian kita undang, tapi yang punya usaha, yang UMKM di rumah. Mungkin yang selama ini produknya belum terdaftar di HAKI bisa kita bantu di saat itu. Mumpung ada kesempatan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Kelurahan Lebak Bandung, Ibu Koordinator PKP beserta jajarannya, juga ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat Islam
sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir. Program IPA tes ini sebenarnya sangat baik kepada seluruh ibu-ibu yang, terutama ibu-ibu yang usia subur. Namun bukan berarti yang tidak usia subur juga tidak boleh, sebenarnya juga lebih boleh ya. Karena persoalan IPA tes ini berkaitan dengan ya pencegahan, sebaiknya ibu sekalian umumnya bisa mengetahui IPA tes. Artinya sebelum kita mengenal sesuatu, barangkali kita bisa selalu menganggap barang remeh ya, tapi lebih baik kita lebih mau mengetahui, atau akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, hari ini kebetulan ibu-ibu diminta hadir, kader ya, ibunya di sini kader. Saya berharap nanti bisa menularkan informasi atau ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita nanti kepada baik jiran tetangga maupun kepada keluarga, ya minimal tetangga di sebelah lah ya, memberikan informasi. Karena kita tidak mampu mengundang masyarakat yang lebih banyak, lebih baik kita mengundang yang kader-kader yang bisa nanti menularkan ilmu ini kepada masyarakat. Dan ini sangat bermanfaat, karena terutama ya yang datang ini kan yang diminta adalah ibu-ibu, karena IPA tes itu berkaitan dengan penyakit yang dibawa akan bertimbul dengan ibu-ibu. Nah, jadi saya mungkin juga minta kepada ibu narasumber memberikan sesuatu materi kepada masyarakat, juga sampai jangan lupa memberikan kesempatan mereka untuk bertanya nanti, supaya mereka punya persoalan itu bisa dipecahkan di sini. Dan yang paling penting, saya berharap ibu-ibu mau mendengar dengan baik. Nah, minimal ibu untuk diri sendiri, juga untuk pada orang lain. Nah, ini hari ini kita juga nanti pada umumnya seluruh kampung KB yang akan menjalankan ini. Nah, ada beberapa program yang berkaitan dengan IPA tes ini. IPA tes ini memang sebetulnya bahagian dari kami adalah menyediakan tempat. Sebetulnya program ini adanya di Dinas Kesehatan, Bu, sebenarnya program untuk preventif maupun persuasifnya di sana. Tapi kami hanya memberikan ruang kepada masyarakat di dalam ini. Kebetulan ada kampung KB, salah satunya adalah bahagian daripada itu keluarga. Karena itulah sasarannya ibu-ibu yang diundang. Materinya kami carikan yang materi betul-betul bermanfaat para ibu-ibu. Nah, makanya materi ini. Juga nanti dulu biasanya ada juga nanti penyuluhan bidang hukum ya dari Menkumham. Itu kayaknya kalau di kampung KB juga ada sebenarnya terkait dengan penyuluhan tentang narkoba, kemudian cara-cara untuk mengurusnya, bagaimana kalau berhadapan dengan hukum dalam proses tentang penyelesaian kasus-kasus yang baik narkoba maupun yang lain-lainnya. Nah, hari ini kebetulan kita tes. Kebetulan Pak Lurah tadi dari ini persoalan tentang kartu bugar ya. Ya. Sebetulnya kartu bugar itu konsepnya sangat bagus, Bu. Karena dulu sebelum saya di KB, konsep pertamanya saya mau merancang aturannya. Saya sekretaris di Dinas Kesehatan, karena saya merancangnya, Bu. Karena itu program visi dan misi dari wali kota. Dulu dikenal dengan SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Jadi kapan ibu mau berobat, yang tidak punya kartu, yang tidak punya BPJS, yang tidak punya biaya, itu boleh menggunakan SKTM. SKTM itu yang mengeluarkan adalah RT, melalui RT dan sampai ke lurah. Nah, SKTM itu berobatnya cuma sampai ke Abdul Manap, Ibu. Rumah sakit lain tidak bisa. Kalau SKTM, ya kelemahan SKTM itu di situ. Kemudian kalau SKTM itu kelemahannya memang beban APBD berat. Program periode kedua Pak Wali itu muncul dari antara Pak Wali dan Pak Mawana. Dirubahlah dengan namanya program Kartu Bugar. Kartu Bugar itu konsepnya dari SKTM sebenarnya, Bu.
SKTM itu adalah bahagian dari syarat untuk mendapatkan kartu bugar. Karena yang boleh dapat kartu bugar itu orang yang tidak mampu. Kedua, SKTM itu tidak membayar polis. Nah, kalau kartu bugar, ibu begitu menjadi dapat kartu bugar, otomatis menjadi peserta BPJS. Karena yang beban bayar polis ke BPJS itu adalah pemerintah daerah yang bayar. Artinya ibu punya kartu sama dengan kami yang mandiri. Pelayanannya sama lah, suntiannya sama, ininya sama, obatnya sama bu. Nah cuma kelas tempatnya aja. Nah kenapa bebannya berat? Pertama, yang punya data itu sosial bu. Orang kesehatan tuh bukan ngurusi data orang miskin. Karena yang menentukan orang miskin itu di sosial bu, bukan di kesehatan. Makanya data kesehatan tidak bisa mengambil begitu kata Pak Lurah langsung dikasih, tidak bisa. Karena ini sekarang sistem data satu, data apa nih? Sistem satu data. Nah yang menyediakan anggaran itu dinas kesehatan. Nah pagunya tidak pernah sulit ditambah bu, kena berat. Karena target yang mau dicapai orang miskin agak susah saya bilang, tapi supaya jangan salah mengerti ibu-ibu. Karena program itu di awal saya mengancang perwalnya. Jadi misalnya kalau ditambah kuota orang miskin banyak, tidak sinkron dengan data yang disampaikan. Data orang miskin, mesti data orang miskin turun. Tapi data BPJS miskin bertambah, jadi mana yang boleh dipegang. Nah tadi betul-betul itulah sebenarnya. Mereka yang punya data misalnya BPJS, yang SKTM, kalau dulu Jamkesmasda, nah Jamkesda itu mestinya dikembalikan dulu kalau yang sudah mampu bu, tidak boleh lagi. Jadi kuotanya ketika masuk ke dinas kesehatan yang lama tidak pernah mengembalikan, jadi tiap tahun bertambah kuotanya. Padahal yang lama itu sudah tidak gunakan lagi. Nah makanya kuotanya memang tidak terlalu banyak. Tahun waktu saya itu 28-284, jadi 28.284. Entah kalau sekarang saya tidak tahu, sudah 3 tahun. Ini zaman saya pembuatnya bu. Artinya proses anggaran itu memang pada saat pembahasan di DPR menambah anggaran. Nah itulah karena proses yang lama tadi sistemnya itu menyangkut data. Sebetulnya kalau diserahkan ke dinas kesehatan, begitu orang datang kami kasih gampang deh, bisa. Tapi siapa yang menjamin data itu miskin? Makanya dari lurah yang tahu kantor lurah di. Kalau sekarang sistemnya sudah pakai aplikasi. Di era Pak Wali yang periode kedua 2018 kalau tidak salah, ya 18. Pertama dia menjabat itu visi dan misi dari bidang kesehatan adalah kartu bugar. Kartu bugar itu justru mempermudah. Kalau ibu pegang kartu bugar, bukan kartu BPJS-nya itu merek bugar dah. BPJS-nya kan sama. Kartu BPJS, siapa yang punya kartu bugar sini? Yang dapat? Yang kelas 3 belum ada. Bagus lah, Pak, tidak ada. Itu iyalah bu, sama itu bu. Dia kalau ibu dapat situ KIS juga bu. Sama persis kartunya, tidak pakai kartu bugar, nama programnya saja kartu bugar. Jadi kalau ibu dapat kartu bugar, itu berobatnya sampai kemana-mana, sampai ke Jawa ibu bawa boleh. Karena status ibu adalah peserta BPJS. Cuma klaim biayanya yang menanggung pemerintah daerah melalui dinas. Itu yang terkait dengan apa namanya kartu bugar. Mungkin biar menambah wawasan kepada ibu semua. Tapi kalau ibu sekarang dapat kartu bugar, ibu boleh milih. Sakit antar ke Anissa boleh sama. Tapi cuma kelas 3. Karena yang bayar ke Anissa nanti dinas kesehatan, bukan membayar BPJS. Karena kami yang bayar apa namanya polisnya bu, pemerintah daerah. Jadi ibu adalah anggota BPJS. Nah cuma kelemahannya tuh Jamkesda banyak yang pelaku yang lama itu tidak mau mengembalikan, digunakan tidak, dikembalikan tidak. Padahal itu kalau dikembalikan otomatis bertambah kuotanya bu. Yang sudah tidak dipakai lagi yang pindah.
yang meninggal. Ya, yang meninggal tuh harusnya ngelapor. Nah, ngelapor lah minimal ke RT sehingga nanti kartunya itu bisa digunakan untuk orang lain gitu. Suami saya meninggal, saya ke BPJS. Nah, Dibelikan. itulah sebenarnya Bu. Jadi kalau dia ngelapor ke ke dinas kesehatan, artinya kuota yang punya bapak tadi itu boleh diambil orang Bu. Ya, bisa digunakan. Ya, kami tiap tahun waktu itu minta anggaran, mulai dari Panggar sampai ke DPR, nggak mau ngasih Bu sebanyak itu. Masa tiap tahun bertambah, ada yang ada yang jadi kayo, ada yang meninggal, ada yang pindah, orang yang miskin tadi nih. Nah, sehingga tidak pernah dikasih banyak Bu. Makanya sekarang kuotanya sedikit. Dinas Kesehatan tidak mengurusi urusan data miskin. Teknisnya cuma membayar orang program itu. Begitu datang ke Dinas Kesehatan itu mestinya sudah siap. Ada rekomendasi lurah, ada rekomendasi dari sosial. Namun hari ini kita berkaitan dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan hari ini dari Ibu Anissa, Rumah Sakit Anissa. Saya berharap kita lebih baik mencegah, karena preventif, promotif, dan persuasif. Nah, barangkali nanti saya berharap ke ibu-ibu, karena ibu-ibu inilah yang menciptakan generasi 20 tahun ke depan Bu. Karena kalau ibu-ibunya banyak yang punya penyakit hipates, nah, kan berkaitan dengan kesinambungan untuk melahirkan anak, keluarga. Karena ke depan 20 tahun ke depan bangsa ini ditentukan oleh generasi 20 tahun ke depan. Kalau 20 tahun depan generasinya banyak yang stunting, ibu-ibunya berkaitan dengan hepatesnya berat, banyak penyakit. Nah, ke depan masa depan kita agak terlalu berat menghadapi era globalisasi. Nah, saya berharap program-program BKKBN ini memang ibu-ibu sekalian, program BKKBN ini tidak nampak seperti program di PU atau program di kesehatan. Bisa langsung dilihat Ibu ya. Nah, kalau orang sakit diobati sembuh langsung ketahuan. Kalau di BKKBN ini ke depan 10-15 tahun bahkan kami punya sistem 25 tahun ke depan baru bisa dinikmati Bu. Dulu zaman Pak Soeharto, waktu era kita urbanisasi, kemudian transmigrasi, itu kan memindahkan penduduk Bu. Nah itu karena BKKBN sudah lahir pada saat itu, maka program itu diakui dunia, khawatir penduduk dunia meledak. Nah program BKKBN inilah yang menjadi percontohan di negara-negara yang ya dibilang miskin kayak di Brazil, padat punya semuanya di Cina waktu itu Bu, karena penyebaran penduduk. Nah kalau BKKBN ini pertumbuhan penduduk itu yang dijaga. Nah pertumbuhan penduduk yang dijaga itu tadi supaya seimbang antara yang meninggal dengan pertumbuhannya yang kita harus macam. Nah hari ini saya berharap memang ke depan nanti boleh Ibu Saadah momennya diundang dari Dinas Kesehatan sebaiknya, tapi kalau bisa narasumbernya diminta yang dari dinas, jangan yang dari puskesmas, dan dikasih judul terkait kartu bugar. Jadi mintanya jelas, jadi sehingga yang dikirim narasumbernya orang yang ngurusi kartu bugar ya. Nah, itu supaya nanti ibu-ibu jelas. Sebenarnya gampang, saya juga bisa menjelaskan, cuman itu kewenangannya nanti di Dinas Kesehatan. Nah, program sistemnya sudah berubah dan sistemnya itu sudah dilaksanakan sekarang ini supaya mempermudah sebenarnya. Memang kesulitan di Dinas Kesehatan tuh karena ada beberapa kewenangan bukan kewenangan dinas. Nah, itulah kira-kira. Soal data miskin bukan kewenangan di situ. Soal yang ngasih surat bukan kewenangan dari dinas. Karena tidak ada surat RT dan KTP tidak bisa Bu. Yang menentukan miskin itu, yang menentukan susah itu adalah RT dan lurah. Kalau itu tidak ada, dua-duanya tidak bisa. Nah, KTP dan KK itu sangat penting.
Saya rasa mungkin demikian untuk pengantar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengetahuan yang telah diberikan oleh Bapak Sekretaris kita, semoga menjadi ilmu bagi kita, dan kita juga ada teman, saudara atau keluarga lain yang mempunyai 2 kartu tadi, salah satunya tolong dikembalikan gitu. Jadi kita dapat berbagi kepada masyarakat yang lain ya Pak ya. Mungkin itu saja.